Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nakirah Hasyidah dengan NIM 430402501114. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Aplikasi Manajemen Kolbu di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung yang ditulis oleh Evita Yuliatul Wahidah dan dipublikasikan oleh Jurnal Pedagogik Universitas Nurul Syadid. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mansuri, SPDI MSI. Nah, jadi artikel ini ditulis untuk menjelaskan apa itu konsep manajemen kolbu dan bagaimana penerapannya di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang sering dikenal sebagai A'ajim. Nah, tujuan utamanya itu adalah supaya pembaca memahami bahwa hati atau kolbu itu memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, jika hati itu dikelola dengan baik, maka pikiran, perilaku, dan juga kehidupan kita itu juga akan ikut baik. Nah, penulis itu juga ingin menunjukkan bagaimana konsep manajemen kolbu itu yang awalnya diterapkan di pondok pesantren memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Nah, selain itu, artikel ini tuh juga berusaha untuk menghubungkan ajaran tasawuf tentang penyucian hati dengan ilmu manajemen modern. Nah, jadi itu bukan cuma soal spiritual aja, tetapi juga tentang bagaimana sih cara mengatur dan juga mengelola emosi supaya hidup itu lebih seimbang dan juga bahagia. Manajemen kolbu adalah proses mengenali dan juga mengelola hati kita supaya tetap bersih dan terhindar dari sifat-sifat buruk seperti marah, iri, dengki, sombong, lalu menggantinya dengan sifat-sifat yang baik seperti sabar, ikhlas, dan juga tawakal. Nah, menurut A'ajim sendiri, ada beberapa langkah penting dalam manajemen kolbu ini. Yang pertama yaitu adalah ma'rifatullah atau pengenalan diri. Jadi mengenal siapa diri kita dan juga memahami hubungannya dengan Allah. Lalu yang kedua itu adalah tazkiyatun nafs atau pembersihan hati. Ini itu dilakukan dengan cara berzikir, istighfar, dan juga ibadah supaya hati kita itu tetap bersih. Lalu yang ketiga itu adalah pengendalian diri atau mujahadah. Ini tuh melatih diri kita supaya bisa menahan hawa nafsu dan juga menahan emosi. Lalu yang keempat itu adalah pengembangan diri, yaitu membiasakan diri berbuat baik sampai menjadi karakter yang kuat dan juga melekat di dalam diri kita. Nah, di Darut Tauhid ini tuh konsep ini tuh diterapkan di dalam berbagai kegiatan pendidikan dan juga pembinaan santri. Nilai-nilai utamanya itu meliputi ma'rifatullah, manajemen diri, entrepreneurship, dan juga leadership. Nah, tujuannya itu supaya membentuk generasi yang ahli zikir, ahli fikir, dan juga ahli ikhtiar. Artikel ini itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research. Nah, jadi penulis itu mengkaji berbagai literatur, buku-buku karya A'ajim, dan juga dokumentasi kegiatan di Pondok Pesantren Darut Tauhid untuk menjelaskan penerapan konsep manajemen kolbu secara teoritis dan juga praktis. Hasil dari kajian ini tuh menunjukkan bahwa manajemen kolbu itu sangat efektif di dalam membangun kepribadian santri dan juga masyarakat. Dengan hati yang bersih, seseorang itu jadi lebih mudah mengontrol diri, berpikir positif, dan juga mengambil keputusan dengan bijak. Nah, konsep manajemen kolbu ini tuh juga bisa diterapkan di bidang-bidang lain seperti di kesehatan masyarakat, karena hati yang tenang itu bisa mencegah stres dan juga perilaku negatif yang beresiko bagi tubuh. Nah, jadi kelebihan dari artikel ini itu menjelaskan konsep manajemen kolbu itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga sistematis. Artikel ini juga menunjukkan hubungan antara spiritualitas dan juga manajemen modern. Artikel ini juga memberikan contoh nyata penerapan konsep manajemen kolbu di lembaga pendidikan Islam seperti di Darut Tauhid. Nah, kekurangannya itu adalah kurangnya menyajikan data dalam penelitian lapangan, jadi sifatnya itu masih teoritis dan juga fokusnya itu hanya pada satu pesantren sehingga penerapan di tempat lain itu belum tergambarkan secara luas. Hati adalah pusat kehidupan manusia.
Jadi kalau hati dikelola dengan baik melalui manajemen kolbu, maka pikiran dan juga perbuatan itu akan ikut baik. Nah, dengan menerapkan konsep ini, seseorang itu bisa hidup lebih tenang, berkarakter kuat, dan juga membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Pondok pesantren Darut Tauhid ini itu menjadi contoh nyata bagaimana manajemen kolbu itu bisa diterapkan di dalam pendidikan dan juga kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya membentuk pribadi yang beriman, mandiri, dan juga berakhlak mulia. Dari pembahasan artikel aplikasi manajemen kolbu di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hati bukan hanya sekedar ajaran moral, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membentuk kepribadian yang sehat dan juga berakhlak mulia. Konsep manajemen kolbu yang diperkenalkan oleh Ajim mengajarkan bahwa segala perubahan hidup itu berawal dari dalam diri, yaitu dari hati yang bersih dan juga terkendali. Nah, melalui proses pengenalan diri, pembersihan hati, dan juga pengendalian diri, seseorang itu dapat membangun kebiasaan positif yang membawa ketenangan batin serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, penerapan nilai-nilai ini di Pondok Pesantren Darut Tauhid ini tuh menunjukkan bahwa ajaran spiritual itu dapat berpadu dengan manajemen modern untuk menciptakan manusia yang seimbang antara zikir, fikir, dan juga ikhtiar. Nah, dengan demikian, manajemen kolbu itu bukan cuma relevan di lingkungan pesantren, tetapi juga penting diterapkan oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa dekat dengan Allah, berpikir jernih, dan juga berperilaku bijaksana di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.